Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif, kami dari kelompok 2 Farmasi izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korupsi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Ananda Bahtiar. Setelah itu ada rekan saya, Abdul Muiz Ardianto. Setelah itu ada Putri Kembang, Adlin Hairina, dan yang terakhir Viola Lintang Pramudia. Jadi dari presentasi yang akan kami lakukan itu mencakup yang pertama definisi korupsi, yang kedua dasar hukum korupsi, yang ketiga korupsi dari sisi Islam, yang keempat hukuman koruptor di negeri Konoha. Next. Yang pertama ada definisi korupsi. Koruptus atau koruptio dapat diartikan sebagai perbuatan merusak atau membinasakan. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan dana negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain. Setelah itu ada jenis tindakan korupsi. Yang pertama ada merugikan keuangan negara, seperti contohnya PNS yang memakan gaji buta. Yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan menjanjikan atau memberi uang kepada pegawai pemerintahan agar urusannya dipercepat atau dipermudah. Contohnya seperti membuat SIM atau yang lainnya. Yang ketiga, penggelapan dana dalam jabatan. Itu seperti perbuatan menggelapkan uang ataupun surat penting. Contohnya menggelapkan uang yang seharusnya untuk perbaikan jalan ataupun untuk bantuan masyarakat. Yang keempat ada pemerasan, contohnya seperti pemungutan liar. Yang kelima ada perbuatan curang. Perbuatan curang merupakan perbuatan di mana sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Yang keenam ada benturan kepentingan adalah perbuatan di mana pertimbangan pribadi dapat mempengaruhi profesionalitas kerja pegawai pemerintahan. Yang ketujuh atau yang terakhir ada gratifikasi, merupakan tindakan pemberian uang, komisi, atau fasilitas secara cuma-cuma. Selanjutnya ada dasar hukum tindak pidana korupsi. Yang pertama, UU Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal sebesar 30 juta rupiah bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 11 /MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang keempat, UU Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan pembaruan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan korupsi dari sisi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di sini artinya teman-teman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari arti mau ayat di atas, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengenai korupsi ini itu adalah haram hukumnya teman-teman, dan itu
harus dibunuh ataupun disalib, ataupun dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Atau kita juga bisa mengasingkan orang tersebut ke negeri dan penjara di sana. Contohnya seperti ya ini ya teman-teman, di Nusa Kambangan itu. Di sana adalah tempat para narapidana tindak pembunuhan ataupun teroris. Tapi mengapa hukum di Indonesia ini tidak mengatur seperti itu bagi para koruptor? Nah, ya itulah yang perlu kita refleksikan sendiri. Kita tahu juga bahwa Indonesia di sini merupakan negara Pancasila. Jadinya hukum Islam tidak dapat diterapkan di negeri kita ini. Mampu sebetulnya untuk diterapkan teman-teman, namun dalam prakteknya nanti akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Mungkin ini untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Kembang. Selanjutnya ada refleksi hukum yang ada di negeri Konoha atau di Indonesia. Kami mengangkat 3 kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus dari Novi Haryanti, ex-kepala cabang Bank Syariah BUMN Cimahi. Yang kedua ada Heru Wahyudi, ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Yang terakhir yaitu ada kasus dari Nenek Asyani. Untuk kasus dari Nenek Asyani tersendiri, yaitu kasus pencurian kayu milik perhutani di Situbondo. Akhirnya divonis bersalah pada Pengadilan Negeri Situbondo Rabu tanggal 23 April. Nenek Asyani dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Selain itu juga dikenai denda sebesar 500 juta dengan subsidi 1 hari kurungan. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa hukum yang ada di Indonesia itu masih tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Untuk kaum yang menengah ke bawah atau bisa dibilang tidak mampu, mereka terkesan mendapatkan tindakan hukum itu lebih berat ketimbang orang-orang yang memiliki jabatan atau kewenangan yang lebih besar. Mereka melakukan tindakan yang sama di mata hukum, akan tetapi mereka mendapatkan pidana yang lebih kecil atau hukuman yang lebih kecil ketimbang kaum-kaum yang menengah ke bawah. Oleh karena itu, ada pantun dari W.S. Rendra yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenangnya kapan-kapan, maling kecil sakit melulu, maling besar dimuliakan. Oke, jadi dari presentasi yang telah kelompok kami jabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa koruptor adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang ditangani oleh para penegak hukum, baik oleh KPK atau biasa disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, maupun kejaksaan itu sendiri. Problematika korupsi yang sudah mengalir, membudaya, serta sudah menjadi cara pikir dan mental. Penanganan problematika korupsi harus dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif atau pencegahan preventif sejak dini. Karena salah satu sebab terjadinya korupsi adalah sudah mengakarnya mental korupsi di kalangan masyarakat di Indonesia. Dan salah satu untuk melakukan pencegahan mental korupsi sejak dini adalah lewat jalur pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.